Jadi Anda harus belajar banyak hal, Anda perluas wawasan, baik dalam bidang Anda ataupun mungkin dalam bidang yang berhubungan dengan uh, apa yang Anda kuasai. Tadi mungkin sudah hampir di-spill gitu ya sama Pak F tentang tips yang keempat supaya tidak tanggung gitu ya. Langsung aja kita sambung ke tips 4 baru nanti kita akan bacakan beberapa respon. Silakan Pak F. Oke. Jadi tips yang tadi sudah sedikit nyinggung ya, nyinggung. Nah, tips yang keempat adalah untuk membangun image positif Anda harus perluas wawasan Anda ya. Jadi Anda harus belajar banyak hal, Anda perluas wawasan baik dalam bidang Anda ataupun mungkin dalam bidang yang berhubungan dengan apa yang Anda kuasai, Anda kerjakan sekarang. Jadi misalnya Anda sekarang smart listeners adalah misalnya seorang sales elektronik gitu loh. Anda harus tahu tentang elektronik gitu loh. Anda harus tahu tentang bukan hanya produk Anda, bukan hanya produk knowledge Anda, tapi juga field knowledge. Jadi misalnya nih Anda lebih gampang misalnya Anda jualan mobil, Anda sales mobil misalnya. Nah, Anda juga harus tahu punya wawasan tentang mesin ya, hanya punya wawasan tentang ban, wawasan tentang aksesorisnya. Nah, mungkin perpajakan, izin dan segalanya. Nah, sehingga Anda punya image yang bagus bahwa Anda seorang sales yang profesional. Anda benar-benar menguasai bidang Anda. Nah, sama halnya dengan lain. Tapi kalau teman gimana nanti? Kalau teman Pak F, nah kalau dalam dunia pergaulan teman mungkin Anda bisa tahu tentang situasi, mungkin apa yang ngetren nih gitu loh. Yes. Nah, teman-teman Anda semua hobinya apa sih? Teman-teman saya semua hobinya ini adalah misalnya hobi main radio control gitu loh. Nah, Anda harus punya wawasan tentang radio control. Apa sih radio control itu gimana sih? Berapa harganya? Serunya main di mana? Bagaimana cara mainnya? Nah, Anda harus punya wawasan. Jadi harus mengembangkan wawasan Anda sehingga orang punya image, si Anu itu enak ya ditanyain apa dia ngerti gitu loh. Yeah. Nah, pertanyaan Pak, gimana kalau saya nggak ngerti? Ya kalau Anda nggak ngerti, cara membangun image yang paling baik adalah dengan bertanya. Ya, Anda lihat mau mendekati seseorang misalnya, Anda mau mendekati calon klien Anda. Nah, Anda boleh tanya, cek deh, apa sih hobinya apa? Bapak hobinya apa ya? Oh, saya hobi mancing nih. Oh, hobi mancing ya, biasa mancing di mana? Nah, mungkin Anda tidak tahu tentang mancing. Ya, kalau Anda tidak tahu tentang mancing ya nggak usah sok tahu gitu. Terakhir mah jadi ini terbangun image ini orang asbun gitu, asal bunyi gitu loh. Ini orangnya kok suka bual gitu. Jangan. Kalau memang kita tidak tahu ya kita gunakan tips trik atau gunakan trik dengan cara bertanya. Kita menunjukkan interest kita. Nah, itu bagus. Tapi bila Anda punya pengetahuan, wawasan tentang mancing juga, itu akan langsung connect. Ya. Akan terbangun langsung relation rapport atau hubungan yang baik dengan calon klien Anda. Nah, biasanya orang hobi yang sama itu kan enak ngumpulnya. Yeah. Nah, kenapa ada komunitas otomotif, ada komunitas biker, ada komunitas baking. Nah, itu semua kenapa? Karena hobinya sama gitu. Nah, Anda harus memperbanyak wawasan Anda, memperluas wawasan Anda sehingga Anda boleh bilang kalau pokoknya nanya nanya Mbak Audrey deh, Mbak Audrey pasti tahu tuh gitu loh. Oke. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti ini. Coba tanya Mbak Audrey. Seperti Mbak Audrey tahu itu gitu loh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kita memperluas wawasan kita dan biasanya kita juga harus membangun bahwasanya kita tuh suka menolong orang. Oke. Ya. Seperti tadi saya bilang, kalau Anda seorang trainer, Anda membangun image di dunia media sosial, coba buat posting-posting yang mungkin bersifat edukasi. Atau Anda boleh share ilmu Anda. Ya, sharing ilmu. Anda boleh coba misalnya, saya pernah ketemu dengan seseorang yang punya masalah seperti ini. Ya udah, saya akan coba share solusi yang pernah saya lakukan atau pernah saya temui gitu loh. Saya dengar, saya tahu. Nah, itu akan membantu banget gitu. Jadi Anda sharing ilmu. Jadi Anda tidak kerugian apa-apa sih. Nah, justru orang akan senang melihat profil Anda, melihat medsos Anda gitu loh. Nah, seperti guru saya Pak Hing. Pak Hing kan tuh sering posting sesuatu itu yang bersifatnya memotivasi dan memberikan edukasi gitu loh. Nah, itu kenapa saya banyak orang sering melihat postingan Pak Hing gitu loh.
Nah, justru sebelum pandemi Pak Ahing tidak gitu aktif di media sosial ya, begitu pandemi. Nah, Pak Ahing malah ini kita pindah haluan gitu, jadi ke media sosial gitu. Nah, jadi itu cara-cara yang kita bisa lakukan. Jadi kita perlu wawasan dan kita sharing ilmu. Kita membantu orang. Ya. Dengan kita membantu orang, orang akan nyaman, orang akan fun, dan orang ingatnya siapa gitu loh. Nah, misalnya Mbak Audrey, skillnya di mana nih Mbak Audrey? Mbak Audrey hobinya apa misalnya? Baking misalnya. Nah, jadi asal ada temen, saya mau tahu nih, saya mau buat kue ini deh. Coba tanya si Audrey deh gitu loh. Mungkin dia tahu gitu loh. Nah, jadi orang, oh iya, kita akan kasih tahu resepnya. Tapi ingat ya, sincere, jangan nanti resepnya dikurang, telurnya 4 biji dikurangi 1 biji gitu loh. It's okay gitu loh. Jangan pernah takut akan kompetisi ya. Seperti kami pernah diingatkan oleh Pak Ahing, tidak usah pelit ilmu, tidak usah takut sharing ilmu melalui media sosial atau melalui saat ketemu orang kita takut sharing ilmu. Tidak, itu tidak akan menurunkan harga kita. Justru itu akan menciptakan suatu image Anda itu seorang profesional dan Anda benar-benar menguasai bidang Anda. Nah, itu yang saya sampai sekarang saya camkan banget dalam otak saya gitu. Makanya saya sering buat postingan di media sosial sifat edukasi daripada boro-boro saya mengkritik orang gitu loh. Nah, orang kan seneng baca gitu loh. Pokoknya saya punya masalah nih, ya udah coba saya cari deh. Nah, zaman sekarang kan kalau orang ada masalah, biasanya yang pertama sekali dicari siapa? Google. Sakit nanya ke Google. Nah, pokoknya ada masalah apa? Laptopnya hang, tanya Google. Nah, listriknya padam, tanya Google. Motornya mogok, tanya Google. Semua tanya Google gitu loh. Jadi kenapa? Karena itu image yang tercipta bahwasanya Google itu tahu semuanya. Ya, walaupun belum tentu datanya benar semua ya. Nah, jadi kita bisa kalau bisa kita jadi Google-nya gitu loh. Tapi Pak F, apakah harus semua? Tidak. Kalau harus tahu semua berat, bebannya berat gitu loh. Yang umum-umum saja. Nah, misalnya kita ngobrol dengan orang cerita politik, kita bisa nyambung sedikit. Nah, orang cerita otomotif, kita bisa nyambung sedikit gitu loh. Nah, it's okay gitu loh. Nggak mesti saya harus menguasai secara totalitas otomotif. Capek gitu loh, bayangin. Berapa banyak yang harus pelajari gitu loh. Nah, dikit-dikit it's okay gitu. Nah, istilah wawasan Anda luas. Walaupun Anda tidak sangat-sangat spesial di dalam satu bidang, tapi setidaknya Anda punya pengetahuan sedikit. Nah, itu tips yang keempat dari saya.